Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik DNA rekombinan. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang teknik DNA rekombinan, terlebih dahulu kita harus pahami betul dulu definisi dari DNA rekombinan itu apa. Kemudian pengertian dari teknologi rekombinan itu bagaimana. Jadi, pengertian dari DNA rekombinan merupakan molekul buatan yang terdiri dari plasmid dan fragmen DNA yang dikehendaki. Sedangkan pengertian dari teknologi DNA rekombinan merupakan metode yang digunakan untuk menggabungkan atau mengkombinasikan gen-gen yang berbeda dari sumber yang berbeda. Pada gambar sebelah kanan kita bisa lihat bahwa untuk membuat DNA rekombinan diperlukan dua syarat. Yang pertama harus ada plasmid dari vektor, yang kedua harus ada fragmen DNA yang membawa sifat yang diinginkan. Misalnya, kita ingin membuat bahwa bakteri Escherichia coli itu mampu menghasilkan insulin. Insulin yang dihasilkan oleh bakteri Escherichia coli ini nanti bisa dijadikan terapi untuk penderita diabetes mellitus. Jadi, pada plasmid Escherichia coli nantinya akan disisipkan fragmen DNA yang mengandung gen pembawa sifat insulin, sehingga nanti bakteri Escherichia coli yang memiliki DNA rekombinan akan menghasilkan insulin, yang insulin itu nantinya bisa digunakan untuk terapi para penderita diabetes. Itu adalah salah satu tujuan dari DNA rekombinan. Selanjutnya, mengapa teknologi DNA rekombinan itu penting? Karena yang pertama, dengan adanya teknologi DNA rekombinan menyediakan metode baru untuk diagnosis dan terapi penyakit. Kemudian yang kedua, memungkinkan perubahan dari sifat-sifat tertentu yang diinginkan pada suatu mikroorganisme. Misalnya adalah E. coli yang bisa menjadi pembawa untuk gen insulin. Sudah disampaikan di materi sebelumnya bahwa kromosom dari bakteri itu terdiri dari dua macam. Yang pertama itu adalah DNA kromosomal, yang kedua adalah ekstra kromosomal DNA yang disebut sebagai plasmid. Bagian yang seperti pita memanjang itu adalah DNA kromosom yang sesungguhnya. Jadi dia bentuknya double helix dan sirkuler. Sedangkan yang berbentuk bulat, double helix dan melingkar, ukurannya lebih kecil tetapi jumlahnya biasanya lebih dari satu pada bakteri. Inilah yang disebut sebagai plasmid. Pada saat proses rekombinasi DNA, maka plasmid inilah yang digunakan. Alasannya karena apa? Karena dia ukurannya lebih kecil dan proses pemotongannya juga lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan DNA kromosom yang ukurannya lebih besar. Karena apa? Ketika kita menggunakan DNA kromosomal, otomatis komponen yang digunakan juga akan lebih kompleks. Selain itu, sifat dari plasmid itu adalah mudah dilakukan rekombinan, ya. Jadi mudah dilakukan rekayasa genetika. Itulah yang menjadi alasan kenapa yang digunakan itu adalah plasmidnya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari plasmid yang ada pada bakteri Escherichia coli. Nah, jadi ini adalah contoh plasmid yang sudah diinsersikan gen insulin manusia. Nah, nanti DNA rekombinan atau plasmid rekombinan ini dimasukkan kembali ke dalam bakteri. Kemudian bakteri nanti akan dikembangbiakkan di laboratorium sehingga bakteri hasil kembang biak selanjutnya itu merupakan bakteri yang mengandung plasmid yang bisa menghasilkan hormon insulin. Selanjutnya akan kita bahas mengenai teknik dasar dari proses rekombinasi DNA. Jadi langkah yang pertama adalah melakukan isolasi DNA target dan juga vektor plasmid. Nah, setelah itu masing-masing plasmid dan juga kromosom
dari sifat yang diinginkan itu dipotong-potong dengan bantuan enzim restriksi endonuklease. Nah, hasil potongan kromosom dengan sifat yang berbeda-beda sesuai yang diinginkan, misalnya penghasil insulin, sifat kedua bisa menghasilkan antibiotik, sifat yang ketiga misalnya resisten terhadap suatu zat tertentu. Nah, masing-masing potongan dari gen pembawa sifat tersebut nantinya akan diinsersikan ke dalam plasmid vektor dengan bantuan enzim ligase. Hasilnya adalah berupa plasmid rekombinan sesuai dengan fragmen potongan DNA dengan pembawa sifat yang diinsersikan tadi. Selanjutnya, bagaimana pemotongan DNA itu bisa terjadi? Jadi pemotongan DNA itu bisa terjadi dengan dibantu oleh enzim restriksi endonuklease. Enzim restriksi endonuklease ini berfungsi untuk memotong ikatan fosfodiester DNA. Ikatan fosfodiester itu adalah ikatan yang menghubungkan antara satu nukleotida yang lain satu dengan nukleotida yang lainnya. Nah, DNA yang dipotong dengan menggunakan enzim restriksi endonuklease itu adalah DNA plasmid yang nantinya akan menjadi resipien dan juga DNA donor yang mengandung gen-gen yang nanti akan dipindahkan ke dalam plasmid. Nah, kemudian ternyata pemotongan DNA itu tidak bisa terjadi di sembarang tempat, hanya di tempat-tempat tertentu saja sehingga enzim restriksi endonuklease ini bisa bekerja. Di mana itu? Jadi bisa bekerjanya pada tempat-tempat yang bersifat palindrom. Maksudnya sifat yang bersifat palindrom ini adalah ketika DNA itu memiliki urutan yang ketika dibaca dari arah 5 ke 3 atau 3 ke 5 itu sama. Contohnya adalah seperti di bawah ini. Dan yang dipotong biasanya adalah jumlah sekitar 4 sampai 8 pasang basa. Bagaimana sih enzim restriksi ini bisa mencari di mana DNA yang bersifat palindrom tersebut? Jadi ternyata enzim ini melakukan scanning terlebih dahulu. Jadi dari sequencing DNA yang panjang, dia itu melakukan scanning dulu, mencari DNA yang sifatnya palindrom itu tadi. Nah, setelah dia menemukan sequencing yang memiliki sifat palindrom tersebut, maka DNA itu akan menuju ke tempat palindrom itu dan akan memotong sequencing DNA sesuai dengan titik atau sesuai arah potongan bagaimana enzim itu bekerja. Ini adalah contoh macam-macam dari jenis enzim restriksi pada beberapa organisme yang bisa digunakan untuk memotong sequencing DNA dan juga model dari pemotongannya dari sequencing DNA itu bagaimana. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya akan kita bahas mengenai penyambungan DNA. Jadi antara DNA donor dan DNA plasmid setelah dipotong dengan menggunakan enzim restriksi, selanjutnya itu akan disambung kembali dengan menggunakan bantuan enzim ligase. Nah, enzim ligase ini nanti akan menyambungkan ikatan fosfodiester antara DNA donor dengan DNA plasmid vektor, sehingga nantinya dihasilkanlah DNA rekombinan yang membawa sifat baru dari DNA donor. Langkah selanjutnya setelah DNA rekombinan dihasilkan adalah transformasi. Transformasi merupakan proses pemasukan DNA rekombinan yang telah terbentuk ke dalam sel inang. Nah, sel inang yang digunakan pada umumnya adalah Escherichia coli. Escherichia coli itu merupakan bakteri flora normal yang ada di dalam usus besar kita. Nah, E. coli ini sering digunakan untuk rekayasa genetika karena beberapa alasan. Yang pertama, informasi genetiknya itu sudah dipahami. Jadi banyak para peneliti yang sudah mengetahui peta genomnya sehingga mudah untuk dilakukan rekayasa genetika. Yang kedua, tumbuh cepat dan tidak banyak persyaratan. Yang ketiga, selanjutnya adalah dapat menerima vektor mudah dilakukan transformasi.
Nah, karena kemudahan inilah yang menyebabkan Escherichia coli dijadikan sebagai organisme yang digunakan untuk menerima DNA rekombinan di laboratorium. Nah, ini adalah ringkasan dari tahap rekombinasi DNA, dimulai dari isolasi DNA masing-masing dari DNA donor dan DNA vektor, kemudian dilakukan pemotongan masing-masing DNA. Pemotongan dibantu oleh enzim restriksi DNA. Nah, selanjutnya DNA yang sudah dipotong ini kemudian saling ditautkan, disambung dengan menggunakan enzim ligase, sehingga dihasilkanlah DNA rekombinan. DNA rekombinan yang dihasilkan selanjutnya dilakukan transformasi sel. Transformasi sel ke dalam bakteri tertentu, misalnya adalah Escherichia coli. Selanjutnya dilakukan perkembangbiakan di laboratorium sehingga ketika bakteri yang membawa DNA rekombinan ini bereproduksi, membelah, maka sel anakan bakteri yang membawa DNA rekombinan ini juga akan tetap ditemukan pada sel anakannya. Cukup sekian penjelasan saya mengenai teknik rekombinasi DNA. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.